Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, senantiasa Tuhan kami boleh bersyukur sehari-hari, boleh menikmati hidup karena kasih-Mu dan rahmat-Mu. Kami boleh bergerak, boleh bernapas karena semuanya berasal dari-Mu. Roh yang Kau tiupkan bagi kami sehingga kami boleh bergerak, boleh beraktivitas. Tanpa roh yang hidup di dalam kami tak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu terangi hati dan jiwa kami dan firman Tuhan, untuk kami tetap berjalan di terang-Mu sekalipun kami tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat 11 hingga 35. Maaf, salah itu jam ya saudara. Pembacaan Alkitab di 2 Tawarikh 34 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke 33 dengan perikop Kitab Taurat ditemukan kembali, terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai Kitab Raja-Raja 23 ayat 3 yang berbunyi demikian. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mengakhirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dan dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balang-balang pada gedung-gedung yang oleh Raja-Raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obadya, orang-orang Lewi dari Bani Merari. Sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja." Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja. "Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan Alkitab yang ditemukan ini. Sebab hanya berkat anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita, dan oleh firman Tuhan yang berbuat tepat, seperti yang tertulis dalam kitab ini." maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan.
Perempuan itu menjawab mereka, Inilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban pada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman yang terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, menggoyangkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan dinyalalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang ada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadikan firman itu hidup di dalam hidupnya. Amin. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Setiap hari kami boleh mendengar bahwa setiap manusia itu sering jatuh dan bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi soal penyembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan jika menyimpang. Karena itu selagi ada waktu kami semua mau bertobat untuk kembali kepada yang hakiki, yaitu Tuhan yang benar-benar hidup dan mendengar dan tahu segala sesuatu, yang bisa memberikan kehidupan, bisa mencabut nyawa seketika, bahkan bisa memberikan kami pengampunan, yaitu Tuhan yang Maha Kasih dalam segala anugerah Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu dan Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati dan jiwa kami dalam firman-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe,